Bacaan pertama menurut Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 10a. Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 10a. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangnya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Aku akan mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan. Sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Lakukanlah seperti yang kau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah menemui Sarah, katanya, "Cepatlah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian ia mengambil dadih dan susu serta lembu yang telah diolah itu, lalu menghidangkannya di hadapan orang-orang itu. Ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Mereka lalu berkata kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Siapa yang boleh masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang berlaku tiada bercela, yang melakukan apa yang adil, yang dengan segenap hati berkata benar, yang lidahnya tak suka memfitnah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang tak jahat terhadap teman, tak menuduh bersalah tetangganya, tak mendukung yang hidup di dalam jala, tapi muliakan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus?
Bacaan kedua menurut Kolose 1 ayat 15 sampai 28. Bacaan kedua menurut Kolose 1 ayat 15 sampai 28. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu yang menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Aku telah menjadi pelayannya sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 hingga 42. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 hingga 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Khotbah ini akan didasarkan pada Kolose pasal yang pertama yang tadi dibacakan sebagai bacaan yang kedua, secara khusus di ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu
yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui Dia, yaitu Kristus, dan untuk Dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika anak-anak itu masih kecil, maka acara mingguan yang pasti terjadi adalah mengajak anak-anak itu berjalan-jalan di mal, dan kemudian ada tempat bermain anak, dan anak-anak akan main di situ. Dan Bapak Ibu tahu kan bahwa biasanya di dekat tempat bermain anak itu, ya sebut saja walaupun saya tidak di-endorse oleh Time Zone itu, nah di sekitar atau menjelang Time Zone itu selalu ada toko mainan anak. Kabar baik untuk anak, kabar buruk untuk orang tuanya. Dan saya rasa sengaja didesain kayak begitu, maksudnya kan jelas. Supaya kalau mau main atau sesudah main melewati toko itu, anak kecil itu pasti minta mainan. Dan saya sudah amati anak-anak saya juga bukan pengecualian. Kalau matanya sudah tertuju pada toko mainan, pasti nanti dia akan mampir, dan setelah mampir dia pasti akan membawa satu barang, dan setelah membawa satu barang dia pasti dengan percaya diri akan ke kasir. Dan kalau mbaknya tanya, bawa uang? Enggak, tapi papa bawa. Nah, saya tahu strategi itu, tapi kan saya orang yang lebih tua. Jadi saya sudah berpikir ketika mengajak anak-anak berjalan-jalan dan akan melewati toko mainan sebelum tempat bermain, maka ketika anak masih kecil segera saya gendong. Dan saya tepuk-tepuk pundaknya, lalu saya tunjuk, nah tempat mainan itu keren banget kayaknya baru. Anak saya ngelihat ke sana, dan setengah berlari saya melewati toko mainan itu. Dan it's work. Ya, itu terjadi gitu ya. Kalau pandangannya enggak ke toko mainan itu, pandangannya ke arah yang saya tunjuk dan saya jalannya cepat, dia akan segera ke tempat bermain itu. Nah, tinggal kalau setelah bermain gimana caranya? Ya kita pakai strategi yang lain ya. Intinya kan supaya lewat dan dompet itu selamat. Kalau saya ngelihat Bapak Ibu, kayaknya Bapak Ibu pakai trik yang sama ya. Kita ngerti apa pentingnya fokus atau pandangan. Karena sebab kalau orang sudah berfokus atau memandang sesuatu dengan serius, maka kemudian pandangan itu akan menentukan apa yang kita lakukan. Itu sebabnya kalau Anda melangkahkan kaki ke mal, barangkali segera sesudah ibadah ini, walaupun barang-barang itu sudah ditata dengan baik, tetapi untuk membuat kita fokus, diberi tulisan besar, diskon 90%, sale. Nah selalu dikasih tanda bintang, tapi tulisan dalam bintang itu selalu kecil, hanya Tuhan yang bisa baca. Terus ditulis selected items gitu kan. Teman saya yang datang dari pelosok pernah nanya ke saya, tuh selected item itu artinya cuman yang warna hitam ya Pak? Jadi dia tahu bagaimana menggerakkan pandangan kita, berfokus pada sesuatu, menarik kita, lalu kita mendekat dan berkata kepada pasangan kita, cuman lihat kok. Setelah lihat apa yang kita lakukan, kita pegang. Setelah pegang apa yang kita lakukan, kita berpikir dan ujungnya kita merasa rugi kalau tidak beli. Makanya bapak-bapak hari ini aku berkata kepadamu, kalau jalan sama istri, khusus melewati zona berbahaya, gandenglah ia. Itu bukan romantis, itu ekonomis.
Fokus kita akan menentukan perbuatan kita, akan menentukan tindakan kita. Kemana kita mengarahkan pandangan kita akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Surat Paulus kepada jemaat Kolose adalah upaya Paulus untuk mengarahkan fokus jemaat di Kolose waktu itu. Hidup mereka tidak nyaman karena mereka menghadapi penganiayaan, karena iman mereka. Mereka bisa saja mengeluh, mereka bisa saja marah, mereka bisa saja berubah pikiran untuk meninggalkan Kristus dan kembali ke keyakinan yang lama. Surat ini juga adalah upaya untuk mengarahkan fokus jemaat bahwa di tengah pergumulan hidup sehari-hari, selain karena mereka menderita karena Kristus, mereka itu tersebar di berbagai daerah dan dengan demikian akibat perpindahan yang tiba-tiba ini, mereka pasti kehilangan resources. Namanya mengungsi. Mengungsi itu beda dengan tamasya. Kalau tamasya kita bawa banyak tas, kalau mengungsi tas kita terbatas. Apa yang bisa kita raih, kita raih. Dan di dalam kondisi resources yang terbatas, pasti mereka berpikir gimana caranya survive. Apapun akan mereka lakukan. Barangkali ada godaan untuk melanggar hukum pun akan dilakukan. Nah, Rasul Paulus menulis surat ini untuk mengajak mereka berfokus kembali pada Kristus. Bapak Ibu bayangin ya, kalau hidup dalam penganiayaan tidak aman, tidak nyaman, resources terbatas, itu pasti muncul masalah dalam keluarga. Pasti akan ada yang usul, Pak, ini kita menderita gara-gara ikut Kristus. Mengapa kita tidak meninggalkannya dan memeluk yang lain? Kembali kepada hidup kita sebelum mengikut Kristus. Lalu konflik keluarga pun tak terhindarkan untuk terjadi. Jadi di tengah segala macam distraksi itu yang bisa mengarahkan pandangan lepas dari Kristus menuju sesuatu yang lain, Rasul Paulus perlu menegaskan siapa itu Kristus. Ia adalah gambar Allah. Kata yang digunakan untuk gambar dalam bahasa Yunani, saya yakin Anda familiar, ikon. Ikon, gimana pun Anda membacanya, ada di handphone Anda itu loh. Kalau di tab, langsung baca Alkitab. Tab TikTok, tab Instagram, tab Facebook, yang terakhir untuk lansia ya. Kayak gitu, jadi sesuatu yang tidak kelihatan kemudian dibuat kelihatan, itu fungsinya icon. Dia adalah gambar Allah, Bapa yang gak kelihatan, Bapa yang berdiam dalam terang tidak terhampiri, yang memelihara semesta dengan kasih-Nya, yang menjamin hidup seekor burung tidak jatuh di luar kehendaknya. Kita tidak bisa menghampirinya, tetapi Kristus Sang Sabda yang bersama dengan Bapa, itu yang menyatakan Bapa kepada kita. Sehingga Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, engkau melihat Bapa. Fokus pada Kristus yang menolong kita untuk mengenal Allah yang berdiam dalam terang tidak terhampiri itu. Dan di dalam Kristus, perhatikan ayat ini, segala sesuatu diciptakan. Dan segala sesuatu bersumber, yaitu diciptakan melalui Dia dan demi Dia. Kalau mau dalam bahasa yang lebih sederhana dan lugas begini. Mengapa kamu perlu berfokus kepada Kristus? Sebab kamu diciptakan melalui Kristus. Mengapa kamu perlu berfokus kepada Kristus? Sebab kita diciptakan untuk Kristus. Dan untuk itu Kristus pernah berkata kepada kita, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Jangan kehilangan fokus pada Kristus. Sebab Dia berjanji untuk menyertai. Saudara, kita senang dengan janji baik ini kan. Kristus berjanji untuk menyertai senantiasa sebelum beliau naik ke surga. Tapi berpikir pernah enggak kenapa Yesus harus
berjanji untuk menyertai. Kenapa Yesus harus berjanji untuk menyertai? Kristus berjanji untuk menyertai sebab dia tahu bahwa di dalam dunia ini hidup tidak mudah dan kita tidak bisa berjalan sendiri. Ya miriplah kalau Anda sadar anak Anda kecil tengah malam bangun, "Pa, mau pipis." Anda pasti bangun kan? Karena Anda tahu anak Anda masih kecil, lampu gelap, dia tidak mampu berjalan sendiri. Lalu Anda bilang, "Papa temenin." Tetapi bayangin kalau yang ngomong anak umur 21 tahun. Anda temenin enggak? Enggak, karena Anda tahu dia bisa sendiri. Jadi ketika Kristus berjanji untuk menyertai, itu karena Kristus tahu kita enggak mampu sendiri. Karena ada kenyataan-kenyataan hidup yang tidak menyenangkan dan tidak menggembirakan yang harus kita hadapi, baik sebagai manusia maupun sebagai orang Kristen. Maka diminta kembali oleh firman Tuhan, berfokuslah pada Kristus, Kristus yang berjanji untuk menyertai, sehingga tindakan kita tidak liar ke sana kemari. Sebab ketika kita enggak fokus, ketika kita enggak konsentrasi, kemungkinan kita melakukan tindakan yang salah itu banyak banget. Bapak Ibu tahu nggak salah satu teori, salah satu praktek yang digunakan orang untuk dalam tanda kutip menghipnotis, mengarahkan kita pada sesuatu adalah teknik yang disebut flooding. Membanjiri Bapak Ibu dengan informasi. Ya lama kita nggak ketemu ya Pak, Bapak kan alumni sekolah itu kan, saya dulu suka sekolah di sana itu di Semarang, di depannya itu ada makanan enak, dan di situ juga ada toko emas, Bapak punya emas di rumah kan, yuk kita datang ke rumah Bapak, yuk kita selamatkan emas Bapak, selalu kayak gitu. Nggak ada orang nipu kita lalu berkata, kayaknya kita pernah kenal ya, coba dipikir dulu, ingat nggak saya siapa gitu. Soalnya kalau kita ngomongnya pelan, kita itu sulit diarahkan kepada sesuatu kan. Tetapi kalau di flooding informasi kayak begitu, Anda bilang ya, tanpa sadar Anda mungkin kehilangan kejernihan berpikir, dan Anda bilang ya aja. Karena kehilangan fokus, karena kehilangan konsentrasi. Di flooding pikirannya, dibanjiri terus, sehingga Anda orang Jawa Timur bilang apa? Gopoh ya. Apalagi kalau informasi itu menyangkut orang yang Anda sayangi. Pukul 2 dini hari di Jakarta, ketika saya lupa menonaktifkan handphone, ada panggilan berulang kali dan ketika saya angkat, suara di sana berkata, dengan Pendeta Wahyu Pramudia, betul, Bapak pasti lagi dinas luar kota ya? Iya, ini kami mengirimkan kabar tentang anak Bapak ditahan karena narkoba, dia membawa barang jenis ini, terus banyak informasi kan. Itu saya terbangun loh, jam 2 dini hari. Jadi bagaimana Pak, mau kami bantu kan ya? Kalau nggak kami bantu kan susah. Saya diem. Pak, jangan diputusin hubungannya, nanti nasib anak Bapak gimana, ini bisa bahaya kalau kena kasus kayak gini. Saya diam. Bapak Ibu kenapa saya diam? Karena saya mau fokus. Ingat, saya ini siapa, anak saya waktu itu umurnya berapa. Anak masih playgroup kok main narkoba. Ya kan? Lalu saya bilang, tembak aja Pak, tembak. Kalau Bapak Ibu pernah pengalaman ditipu dengan cara ini, Bapak Ibu ingat. Tekniknya itu flooding, membanjiri Bapak Ibu dengan informasi. Benar nggak benar dijejalkan kepada Bapak Ibu kehilangan konsentrasi, langsung transfer. Terus Bapak Ibu setelah transfer biasanya baru mikir, loh anak saya kan memang sekolah di situ, tetapi kan enggak di cabang yang ini, yang di tempat lain. Aduh, nah terus Bapak Ibu apa? Menyesal. Penyesalan memang datang belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Iya kan?
Maka jangan pernah kehilangan fokus. Jangan pernah kehilangan arah pandangan kepada Kristus dan janjinya bahwa Dia menyertai kita senantiasa agar apa yang terjadi di sekeliling kita itu tidak mengalihkan fokus kita. Kalau kita dialihkan fokusnya dengan beban, pergumulan, permasalahan yang banyak gak selesai, maka beban, pergumulan, permasalahan itu akan menghimpit kita, membutakan pandangan kita di satu sisi yang lain juga bisa mengaburkan pandangan kita pada fokus yang seharusnya. Percayalah tindakan kita salah, keliru, menjauh dari Tuhan, dan bahkan terperosok dalam dosa dan kesalahan. Anda pernah dengar kan ketika orang diinterogasi, kenapa membakar suami sendiri? Ya suatu malam saya terbangun Pak, lihat suami saya tidur kok nyenyak, kok ngorok. Saya ingat dia pernah melukai saya, tertayang kembali luka di masa lalunya. Lihat bensin terus dinyalakan suaminya. Saya yakin Anda juga pernah mendengarkan orang mencuri dan tertangkap lalu ditanya, kenapa? Pasti jawabannya apa? Ya, saya nggak punya uang Pak, saya takut, saya cemas, nggak bisa makan. Lah ini kok ada jawaban doa, ada handphone nganggur. Saya ambil aja. Ketahuan orang banyak. Gitu kan? Kalau hidup kita biarkan didistraksi oleh banyak hal. Masalah, beban, pergumulan, kondisi kesehatan. Tetapi fokus tidak melekat pada Kristus. Bisa dipastikan kita akan mengambil langkah yang keliru. Dan hari ini kita diundang sekali lagi untuk memfokuskan kembali pandangan kita pada Kristus. Secara khusus lewat meja perjamuan. Mengingat bahwa tubuh dan darahnya diberikan bagi kita, Dia hadir dan menyertai. Dan apakah kita mengarahkan fokus hidup kita kepadanya atau yang lain? Apa yang belakangan ini Bapak Ibu pikirkan sampai menjelang tidur? Apa yang belakangan ini Bapak Ibu pikirkan sampai pertama kali bangun langsung mikir itu? Kalau itu bukan Tuhan dan kehendaknya, kita sedang membiarkan diri kita didistraksi oleh apapun itu juga. Dan percayalah, nanti tindakan kita mencerminkan diri dan kebutuhan kita. Dan bukan mencerminkan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kristus berkata, marilah kepadaku, fokus kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Sebab keletihan dan beban berat bisa membuat kita putus asa. Dan ketika kita putus asa, kehilangan fokus pada Kristus, kita bisa menempuh jalan kita sendiri. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Dan Kristus bukan hanya mengundang, tetapi Dia hadir. Memberikan tubuh dan darahnya bagi kita. Apapun yang sedang mendistraksi kehidupan kita, mari kita fokuskan kembali. Melihat kehadiran Kristus yang disimbolkan dalam roti dan anggur, dan mengalami penyertaannya yang tak pernah berkesudahan. Mari kita berdoa.
Kami punya beban, kami punya pikiran, kami punya pergumulan, kami punya masalah. Namun sekali lagi firman-Mu mengajak kami untuk berfokus kepada Kristus, sumber kehidupan. Kristus yang menyertai dan mendampingi hidup kami, tapi penyertaan dan dampingannya sering kami abaikan, karena kami terdistraksi dengan banyak hal di sekitar kami. Tata dan siapkan hati kami menyambut perjamuan, agar hidup kami sekali lagi diingatkan untuk berfokus hanya pada Kristus. Amin.